Bisa tahu tempat lahir seseorang atau tempat metong seseorang? Idi, gue paling menghindari metong, pamali kan. Lebih baik tempat lahir aja deh. Bener banget kamu nak, tapi jangan lihat tempat lahir mama ya. Emang kenapa mah? Larangan adalah perintah kan, tempat lahir mama. Selokan? Tapi sayangnya dulu mama adalah anak pungut dan mama ditemuin di selokan. Untung aja aku anak mama, aku anak kandung kan. Iyalah, fasilitas kamu aja semewah ini. Okidoki, kalau gitu aku mau lihat punya orang-orang di luar dulu ya ma. Ngomong-ngomong, omongan mama bisa dipercaya nggak ya? Gue lihat sendiri aja deh tempat lahir gue di mana. Vel, kita makan di warteg yuk. Oh ya Kay, gue penasaran kenapa lo nggak pernah makan di restoran bintang 5 kayak gitu, malah milih di warteg. Lo kan tahu sendiri gue kismin dari kecil. Masa sih? Ya udah, awas aja kalau lo bohong ya. Tempat lahir lo di mobil sport. Oh, itu karena papa gue yang kaya, soalnya dia CEO of Lego. Apa? Vel, lebih baik lo pergunakan waktu lo dengan baik-baik dengan ngelihat tempat lahirnya Bu Guru. Emangnya ada apa sama beliau? Selama ini kan riwayat Bu Guru pas kecil tuh nggak pernah terungkap. Oke, gue bakal datengin beliau. Kebetulan banget. Kenapa manggil saya, Bu? Kamu lupa ya kalau hari ini sekolah tuh ngadain festival permainan anak-anak? Iya, Bu. Saya bener-bener lupa. Saya minta maaf, Bu. Kamu ini bener-bener gak becus ya. Padahal saya tuh udah percaya 100% sama kamu. Kalau kayak gitu mulai sekarang kamu digantikan sama Tiara. Siap, Bu. Semuanya bisa saya urus. Tik, itu kan kerjaan gue. Tempat lahir Tiara. Oh ya, katanya lo bisa lihat tempat lahir seseorang ya. Tapi sayangnya lo percuma kalau ngeliat punya gue. Soalnya gue lahir di tempat yang mewah. Kamu punya kekuatan itu? Tiara, ayo kita keluar sekarang juga. Tuh kan, pasti ada sesuatu. Kenapa Bu Guru takut sama gue? Pokoknya sekali gue menemukan yang mencurigakan, langsung aja gue hap. Ada yang lahir di gunung, ada yang lahir di taman. Vel, festivalnya udah siap, tapi katanya Bu Guru gak mau keluar dari kantornya selama festival berlangsung. Kenapa gitu? Katanya Bu Guru trauma. Ini pasti bersangkut paut sama tempat lahirnya kan? Lo udah bisa lihat belum? Ya, padahal kalau lo tahu tempat lahirnya Bu Guru, lo tuh bisa tahu satu rahasia loh. Itu bagus banget kalau kita tahu nilai Bu Guru, itu mempengaruhi nilai kita di sekolah juga kan? Permisi. Ada apa kamu kesini? Bukannya saya udah himbau ya buat jangan ganggu saya pas festival. Saya mau lihat tempat lahir ibu. Percuma. Loh, kok tempat lahirnya rumah tua? Ini kan normal aja. Yang nggak normal tuh adalah tempat lahir kamu sendiri. Mending kamu lihat itu punya kamu. Hah? Ya udah deh. 3, 2, 1. Kepintaran. Kalau kita blow on ketahuan dong, Ma. Jangan ngomong gitu, nanti bisa jadi kenyataan tau, Nak. Ya udah kepintaran aku. Wah, Mama 30% loh. Itu bukannya rendah banget ya, Ma? Yaelah, kamu nggak tahu aja kalau rata-rata di kota ini tuh 20% aja. Oh iya, Ma. Tapi kenapa punya aku sampai sekarang masih belum muncul? Nasib. Aku nggak nyangka ternyata Mama nggak peduli sama aku. Lihat aja ya, nanti kalau kepintaran aku tinggi, aku nggak bakal deket-deket sama Mama. Berapa kepintaran kamu? Gimana ya, Pak? Punya saya belum muncul nih. Nah, kalau kayak gitu kamu di luar aja ya. Ih, Pak, ayolah nanti saya dihukum sama Bu Guru. Kalau saya izinin kamu masuk, takutnya kamu direndahin sama orang-orang karena kepintaran kamu rendah. Kan belum tentu, orang belum muncul, gimana sih, Pak? Udah pokoknya. Halo? Oh, oke. Kamu boleh masuk. Nah, gitu dong. Vel, buruan pakai topeng ini karena kepintaran lo belum muncul kan? Ya elah, lo kira pesta topeng? Gue mohon, Vel, gue nggak mau kehilangan lo. Jangan-jangan kalau persentase kepintaran lo nggak terdeteksi, lo tuh bakal metong. Seriusan lo, jangan nakut-nakutin gue deh. Gue serius, gue punya testingnya, terus pupu gue udah metong lo. Wah, lo dari dulu kan nggak pernah bohong. Kalau gitu, gue percaya deh, kita kan bestie sejati. Wah, ini siapa sih yang pakai topeng? Gue sama sekali nggak bisa ngenalin nih orang. Dela, lo lupa ya kalau orang bertopeng ini adalah beban. Iya, gue denger kita malah harus ngabisin dia. Loh, jangan, justru topeng ini melindungin gue kan? Kata siapa? Topeng itu adalah tanda kalau lo adalah orang yang gak berguna, alias gak punya persentase kepintaran. Waduh, Keisha ngejebak gue. Udah deh, gak usah basa-basi lagi. Cepet kurung anak ini di gudang. Biarin aja dia membusuk sampai jadi tulang. Apa-apaan sih? Loh. Tiara, Dela, bukain. Hai, kalau kamu mau keluar, aku bisa tunjukin jalannya. Setelah gue pikir-pikir, percuma kalau gue keluar, soalnya kepintaran kamu nggak muncul kan? Kalau bisa tahu, kepintaran kamu nggak muncul karena terhalang sama topeng itu. Coba kamu lepas, pasti muncul. Oh, oke. Tunggu, bukannya nanti pas di hadapan teman-teman kamu. Ya udah, kalau gitu gue keluar dulu ya. Gue keluar lewat mana nih? Di pembuangan sampah itu. Ya udah deh, terpaksa. Ih, jadi bau badan gue. Ini borangnya, cepetan dieksekusi. Ucapkan selamat datang di neraka. Tunggu, mundur kalian semua, jangan sakitin gue. Soalnya gue bakal buka topeng gue dan persentase kepintaran gue bakal muncul. Pelakunya anonim, Ma. Itu artinya aku gak bakal tahu dia siapa. Ma, suruh kamu lihat gosipnya, bukan pelakunya. Tunggu, Ma. Ini kan video CCTV pencurian, tapi kok bisa ada muka aku di situ, Ma? Itu karena dia edit muka kamu dan sekarang semua orang percaya kalau kamu tuh adalah pencuri. Ya udah, Ma, gak apa-apa. Yang penting aku banyak duit. Loh, kok malah berkurang? Saldonya bakal bertahan kalau gosipnya jelas. Kalau nggak jelas bakal berkurang. Nggak bisa. Gue harus temuin pelakunya. Kalau nggak saldo gue
gue bakal habis. Tapi gimana caranya ya, Mah? Mama bakal bantu kamu lacak, tenang ya. Keisha, lo ngapain malam-malam ke rumah gue? Lo kan pelakunya yang udah nyebarin gosip mengenai gue. Lo ngomong apa sih, Vel? Gue lemes nih, lebih baik lo suruh gue masuk dulu deh. Halah, gak usah banyak omong deh lo. Lagi pula sakit berat lo palsu juga kan? Vel, lo kan udah lama kenal sama gue, tapi kenapa lo gak percaya kalau gue sakit berat? Ngapain gue percaya sama orang yang nusuk gue dari belakang? Gue gak ngerti lo ngomong apa, tapi beneran bukan gue pelakunya. Feli, barusan aja gosip kamu kesebar lagi nih di HP. Pusing mama. Itu artinya mana mungkin gue bisa sebar sesuatu kalau gue aja ada di hadapan lo. Oh iya juga ya. Ya udah Kay, maafin gue. Yuk masuk. Nggak apa-apa, gue pulang aja karena kayaknya lo nggak anggap kehadiran gue. Kay, tuh anak hobi banget ngebuat gue ngerasa bersalah kayak gini. Woi, nak bangun. Kamu ini gimana sih? Kesiangan lo sekolahnya. Maaf, Ma, aku ketiduran. Saldo aku kenapa jadi sebanyak ini, Mah? Karena gosipnya di-share di sosmed, jadi orang yang komen itu terhitung gosipin kamu juga. Mama gimana sih? Katanya mau bantuin aku, tapi sekarang nama aku jadi makin buruk nih. Kamu, udahlah, Mama gak usah bantuin aku lagi. Pokoknya aku bakal bisa sendirian. Ya ampun, Nak. Aduh, mending gak usah naik dah saldonya kalau ujung-ujungnya diturunin juga. Tiara, lo kenapa? Harusnya yang nangis tuh gue, karena gosip yang kesebar kan punya gue. Dela metong, Vel. Hah? Kok bisa? Dia kecebur empang? Bukan. Dela tuh dihabisi sama orang yang ngegosipin lo. Tunggu, lo tahu siapa yang ngegosipin gue? Kalau gitu kasih tahu gue lah. Gak bisa, karena dia selalu mata-matain lo, jadi gue gak berani. Masa? Lebih baik lo tanya sama teman lo sendiri aja, si Keisha tuh. Keisha, lo gak apa-apa? Kenapa? Kayaknya kondisi lo makin parah. Gue udah gak lanjutin pengobatan gue, jadi sebentar lagi gue bakal metong karena sakit. Jangan gitu, Kay. Lo harus semangat. Gue mau bantuin lo kok. Lagi pula sekarang saldo gue udah banyak. Gak usah, Vel. Udah, gak apa-apa, gue TF ya. Cukup banget sih lo, masa trik kayak gitu doang gak ngerti. Trik? Lo jebak gue? Selama ini gue tuh gak pernah sakit, malah gue sehat walafiat. Gue tuh cuma pengen bohongin lo supaya gue dapat duit dari lo. Apa? Terus sekarang saldo gue malah minus. Lo gak akan bisa selamat, karena kalau saldo lo minus, lo gak bakal bisa beli makanan. Jadi kejahatan gue gak akan terbongkar dan lo metong. Ya ampun, maafin aku, Mah. Ternyata pelakunya Keisha. Bukan, Nak. Pelakunya tuh Tasya. Kan Mama baru aja lacak. Hah? Feli tuh hamil, durhaka, riba, suka bohong. Siapa yang gosipin aku pakai toa tuh, Mah? Saldo aku langsung nambah. Bagus, yang penting sekarang saldo kamu nggak minus lagi kan? Iya sih. Itu pasti Tasya, Mak. Kalau gitu kita lapor polisi aja. Ngapain? Laporannya udah diterima sama sistem kok. Tasya metong. Jangan-jangan Keisha juga metong. Mission complete. Sekarang saya pergi ya. Aku masih nggak ngerti. Mama mau pergi kemana? Oh iya, saya belum cerita kalau mama kamu tuh udah dihabisi sama Tasya. Sedangkan saya adalah sistem yang menyamar sebagai mama kamu karena saya mau memberantas kejahatan yang terjadi secara langsung di lapangan. Hah? Tebak angka, aduh gue gak mau ikut deh. Gak bisa, Nak. Mama tuh udah daftarin kamu, jadi mau gak mau kamu harus ikut. Yaelah, Mah. Ya udah deh, kamu tenang aja. Kalau Mama daftarin pasti ada gak penting ada uang atau enggak, yang penting aku mau cepet selesai. Sekarang pasti udah muncul kan? Yang pertama 911, itu angka apa, Mah? Itu kan pengetahuan basic. Masa gitu aja kamu gak tahu? Kamu sekolah gak sih? Ya ampun, Mah, aku sakit hati tahu digituin. Ini panggilan darurat kan? Oh, maaf, Nak. Jadi ternyata kamu cuma pura-pura bodoh doang ya? Bu, saya mau keluar dari permainan tebak angka. Enak aja nggak bisa seluruh siswa di sekolah ini ikut dalam kompetisi itu. Tapi saya nggak mau. Ya udah kalau lo nggak mau, gue yang jadi juaranya. Lagi pula lo tuh nggak pantas. Bisa nggak sih lo nggak usah hina-hina gue? Tebak yang kedua muncul. 555 itu artinya apa? Ingat ya anak-anak, nggak boleh nyontek, kalau nggak kalian bisa dapat kesengsaraan. Kalau gitu saya jawab dalam hati aja ya, Bu. Ini mirip kayak bahasa Thailand gitu nggak sih? Ketawa. Keisha, kalau santai banget sih, harusnya lo cari tahu tentang tebak angka ini. Ngapain? Gue udah ngundurin diri. Hah? Kalau bisa, tadi gue mau ngundurin diri, kata Bu Guru nggak boleh. Ya elah, lo salah ngomong sama Bu Guru. Mending lo langsung ngomong sama sistem. Aku mau ngundurin diri, gitu. Oke, aku mau ngundurin diri. Ditolak. Ya iyalah, harusnya di awal. Tapi karena lo udah mulai tebak, jadi nggak bisa. Aduh, habis lah gue. Gue kasih bocoran dikit deh. Kalau lo salah, lo tuh bakal metong. Apa? Kakak tolongin aku nggak bisa jawab tebak-tebakan angka aku lo. Loh, ayo cepet. Kalau kamu kalah, kamu bisa metong. Apa arti dari 143, Kak? 143 ya? Jangan dibantu, Feli. Ya, Mama kenapa nggak boleh dibantu? Kan jadinya adek metong. Kalau kamu bantu, kamu tuh bakal metong. Kamu kan harta Mama, jadi Mama nggak bakal biarin kamu metong dengan mudah. Tapi adek juga anak Mama kan? Oh, Mama nggak peduli soalnya dia tuh cuma anak pungut. Kebetulan kalian berdua ada di sini ya. Kalau gitu saatnya saya umumkan kalau ini adalah tebak-tebakan yang terakhir. Ih, kok langsung ke yang terakhir? Padahal saya lagi enjoy. Alhamdulillah. Siapa yang paling cepat itu yang bakal dapat imbalan. 3, 2, 1. Hah? Angka 666? Oh, gampang nih, jawab dalam hati deh. Tunggu. Ih, gue harus jawab apa nih?